Selamat datang di sesi membahas buku Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien edisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bersama Ibu Dr. Savitri Haryani Saptogino SHMH, Founding Partner di SHIP Law Firm, dan Asdel Vira SH, CHRP Senior Associate di SHIP Law Firm. Saat ini sepertinya banyak sekali ya kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan praktek kedokteran, bahkan rumah sakit juga praktek bidan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. Maka saya lihat Bu Vira ini juga mengambil S2-nya juga di bidang hukum kesehatan. Iya. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata memang sangat diperlukan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berbicara mengenai apa sih yang terjadi di dalam praktek kedokteran di Indonesia. Mungkin itu ya Bu Vira. Maka itu saya merecall buku saya yang lama, yaitu judulnya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa Kedokteran. Nah, ketika sekarang ini saya mencoba menulis kembali dengan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru, undang-undang baru yang ada, dan juga adanya beberapa kasus-kasus yang menurut saya sangat luar biasa yang juga mungkin akan banyak menyita perhatian masyarakat maupun dokter-dokter yang memberikan pelayanan praktek kedokteran atau pelayanan kesehatan di Indonesia. Judul buku saya yang sekarang ini adalah Sengketa Medik. Saya permudah, saya persingkat dengan membahas tentang sengketa medik. Sehingga orang ketika membaca buku ini langsung mengetahui bahwa apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan ketidaknyamanan ataupun ketidakpuasan terhadap pelayanan kedokteran atau kesehatan, langsung bisa melihat buku yang saya tulis, yaitu mencari buku tentang sengketa medik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini, yang kita buat sekarang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Sebenarnya, apa sih keresahan yang melatar belakangi penulisan buku ini? Kenapa Bu Savitri dan Bu Vira merasa perlu menulis, bahkan memperbaharui buku tentang sengketa medik di tahun 2023? Oke, buku pertama yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis yang saya buat pada tahun 2025 itu sebetulnya muncul dari keresahan saya ketika melihat adanya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Nah, di situ banyak dokter dan juga banyak pelayanan kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya itu resah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2024, yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila ada pasien yang tidak puas atau merasa apa yang dilakukan dokter itu tidak membuat pasien dan keluarganya itu puas. Maka di dalam undang-undang itu menyebutkan bisa dilakukan gugatan perdata, laporan ke polisi yaitu pidana, juga sekaligus bisa melakukannya ke majelis kehormatan dokter pada saat itu. Nah, itulah yang menyebabkan banyak dokter dan praktisi kesehatan yang merasa gelisah dengan undang-undang itu. Termasuk ada beberapa regulasi yang ada di bawahnya, terutama dokter sendiri suatu saat pernah bercerita kepada saya, dengan adanya undang-undang ini kami ini merasa tidak terlindungi karena dokter itu tidak mungkin ketika dia melakukan prakteknya tapi dia dianggap bahwa dia melakukan kejahatan, dikriminalisasi oleh pasien. Padahal apa yang dilakukan dokter terutama itu tentu saja dalam hal ini untuk menolong para pasien untuk mencari jalan bagaimana pasien itu mendapat kesembuhan. Tetapi di sini dokter ketika itu bicara bahwa tidak semua pasien yang datang itu
pasti bisa sembuh, disembuhkan. Nah, itu yang masih menjadi bagian yang pada saat itu meresahkan. Jadi saya bikinlah buku ini, dan kebetulan buku ini ketika dijual di Gramedia bahkan juga dipakai untuk beberapa kampus untuk dijadikan satu buku acuan para mahasiswa kedokteran. Ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa Bu, aku pakai diminta untuk membeli buku ini sebagai acuan untuk kuliah hukum kesehatan. Nah, itu yang kenapa saya menjawab pertanyaan tadi bahwa kenapa saya harus membuat buku itu. Nah, selanjutnya dengan waktu yang terus sampai pada tahun 2023 itu muncullah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tentang Undang-Undang tentang Kesehatan, di mana ada beberapa pasal di dalam undang-undang itu yang nampaknya bisa menyelesaikan yang tadi yang diresahkan oleh dokter. Mungkin Ibu Vira dalam hal ini bisa memberikan masukan, karena kebetulan saya membuat buku sengketa medis itu dibantu oleh Ibu Asdel Vira, yang kebetulan Ibu Asdel Vira ini punya pengalaman banyak sekali secara praktek untuk membela kepentingan pemberi pelayanan kesehatan yang menurut Ibu Vira menjadi pembelanya, bahwa ini tidak seharusnya dokter mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi itu yang mungkin juga membuat Bu Vira juga mengambil program S2 untuk hukum kesehatan, Magister Hukum Kesehatan, dan saya harapkan nanti doktornya juga nanti tetap inline di bidang itu. Ya, jadi di buku Ibu yang edisi kedua ini memang kita bukan hanya bicara tentang pembaharuan dari sisi regulasinya saja, tapi memang kita di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini ada beberapa hal yang berbeda dari undang-undang sebelumnya yang memang menurut kami ya Bu memang harus dapat dipahami oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, bagaimana sudut pandang seorang dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan melihat suatu sengketa, bagaimana dia nanti akan menghadapi sengketa itu dan alur penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini yang dikupas secara mendalam di dalam buku edisi kedua Ibu Savitri ini. Bagaimana Ibu Savitri melihat perubahan substansi dalam buku ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya? Kalau yang dirasakan pasti yang mengetahui itu adalah praktisi yang sekarang ini dilakukan oleh Ibu Vira ketika beliau ini melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa medis. Jadi kalau bicara apa sih yang dirasakan, tapi menurut saya, kalau dari saya pribadi, bahwa dengan adanya undang-undang yang baru, bahkan peraturan PP-nya juga dibuat lebih komprehensif dan lebih friendly dalam hal ini terhadap pelayanan kesehatan, menurut saya ini sangat penting untuk diperbarui. Jadi buku ini sebetulnya adalah satu buku yang lengkap, di mana ada yang ada tadinya ada MKDKI ya Bu Vira ya, terus diganti dengan MDP. Sebenarnya sama aja. MKDKI adalah Majelis Kehormatan Disiplin Profesi, sedangkan MDP ini adalah Majelis Disiplin Profesi. Dalam MDP ini, dalam buku ini anggotanya itu ditambah, yaitu ada perawat ya Bu. Karena ternyata di dalam praktek sengketa kedokteran atau sengketa kesehatan itu ternyata banyak juga perawat maupun bidan atau tenaga kesehatan yang bukan dokter juga masuk di dalam perputaran sengketa medis. Ya itulah maka MDP ini ketika dilengkapi dengan adanya perawat, menurut saya cukup mampu untuk memberikan rasa sedikit lebih menenangkan bagi profesi pelayanan medis. Dan tentu saja saya berharap apa yang ada di dalam buku saya itu bisa menyelesaikan segala apa yang terjadi di dalam sengketa pelayanan medis. Itu yang tentu saja harapan saya begitu. Nanti akan kita lakukan roadshow ya Bu Vira ya, ke kampus mungkin ke rumah sakit untuk bisa mengenalkan buku sengketa medis, dan saya akan bikin juga nanti lanjutan dari buku ini ya. Kita sepakat saya dengan Bu Vira
tidak harus berhenti sampai di sini. Nanti akan kita bikin juga buku yang rencana saya sudah bikin kerangkanya itu, yaitu resiko medis. Apa yang dimaksud dengan resiko medis itu yang nanti akan muncul di dalam buku-buku kami selanjutnya ya. Tunggu saja. Dari pengalaman yang pernah dilakukan, bagaimana sebaiknya kita memposisikan sengketa medik ini agar tidak selalu dilihat secara simplistik sebagai malpraktik? Iya, jadi kalau masyarakat awam memang kebanyakan menilai suatu kesalahan itu dianggap sebagai malpraktek medis ya Bu ya. Semua ya. Rata-rata memang istilahnya adalah malpraktek, dokter malpraktek, ini rumah sakit malpraktek gitu. Padahal sebenarnya dalam sengketa medik itu cukup luas. Ada juga permasalahan komunikasi di situ, ada permasalahan administrasi, adanya perbedaan ekspektasi antara pasien dengan dokter gitu. Jadi ketika kita terlalu menyempitkan ruang lingkup dari sengketa medik itu, ya akan dikhawatirkan kita jadi berisiko kehilangan substantif penyelesaian yang sebetulnya terhadap suatu masalah itu bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih baik gitu, tanpa harus melalui sengketa yang berkepanjangan. Tapi menurut saya ini tambahan ya. Jadi menurut saya sih dalam hal ini mungkin Bu Fira juga tahu ketika menjalani profesi sebagai lawyer dan di bidang hukum kesehatan, nampaknya gitu ya, permasalahan yang terjadi itu diawali dengan komunikasi. Jadi mungkin di sini harus ada satu sesi sendiri bagi dokter untuk bisa memberikan satu kenyamanan dalam berkomunikasi dengan pasien. Karena ternyata ya kan, ketika Bu Fira praktek ya sebagai lawyer, itu ternyata memang lebih Sebagian besar ya, sebagian besar adalah karena tidak ada komunikasi yang baik. Walaupun mungkin ada juga yang tadi ekspektasinya nggak nyambung, maunya kalau sakit tuh pasti sembuh, tapi ini ternyata kok, atau belum sembuh tapi udah pengennya saat itu juga sembuh, kan ada juga begitu. Walaupun juga ada di dalam praktek kedokteran itu yang tanda kutip bahwa dokter itu kurang hati-hati. Selain risiko medis ya, kalau risiko medis tuh harus ada pembuktiannya lagi. Ketidakhati-hatian dari pihak praktisi kesehatan terhadap apa yang dihadapi, mungkin karena capek ya kan, karena pasien yang banyak, atau mungkin juga karena kurangnya edukasi dari berbagai elemen yang ada. Sebenarnya, bagaimana sih sengketa medik ini dipahami secara istilah maupun regulasi sekarang? Sebetulnya sengketa itu muncul karena apa sih? Tadi kan pertama pasti karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang buntu, ya kan? Biasanya terjadi konflik, ya kan? Konflik antara pelayan kesehatan maupun penerima pelayanan kesehatan. Ketika itu buntu lagi, nggak mendapatkan jalan keluar karena komunikasi yang kurang baik maupun ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi sebetulnya posisi pasien itu ada di bawah, tidak di area ekspektasinya pasien, itu biasanya muncullah dispute. Kalau dispute itu kan tentu saja sudah ada dari konflik, muncullah pertentangan ya, dispute. Nah, ketika dispute tidak mendapatkan solusi lagi, nah biasanya tuh kalau sudah masuk ke dispute, harusnya tuh harus ada mediasi dari manajemen rumah sakit maupun dari pihak yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi. Jadi mediatornya harus ada. Nah, ketika itu tidak muncul, ya kan, hal-hal yang seperti itu tidak muncul, maka yang ada adalah dokter akan berpikir aku sudah melakukan yang terbaik dan itu bukan menjadi kelalaian saya. Ini adalah risiko dalam penanganan medis. Tetapi pasien itu ketika juga dia merasa tidak puas, ya kan, itu biasanya langsung mencari celah. Kemana ya? Apalagi mungkin ada yang manas-manasin gitu ya, ada yang manas-manasin. Oke, kita laporin aja ke polisi, ya kan gitu. Lapor polisi. Tidak puas lagi karena mungkin penanganannya kok lama ya. Oh, langsung aja digugat, disarankan oleh orang lain, gugat di pengadilan perdata karena langsung diperiksa langsung. Atau mungkin ada cara lain, mungkin dengan cara yang paling sekarang lagi populer adalah membawa ke media. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang
menurut saya agak tidak baik. Karena tentu saja dokter yang merasa bahwa profesi dokter dan penanganan pasien itu harusnya private ya. Tidak boleh semua orang tahu. Bahkan ada di dalam aturan hukum kedokteran Iya. itu harus merahasiakan semua yang berkaitan dengan kondisi Kesehatan pasien, pasien. ya kan? Jadi itu yang sering kali, bahkan nih ada yang tiba-tiba wartawan juga yang mendorong-dorong untuk rumah sakit atau dokter membuka rekam medis. Padahal itu adalah suatu hal yang harusnya tidak mungkin karena itu menjadi bagian yang rahasia bagi dokter dengan pasien. Nah itu yang menurut saya hal yang utama yang sedikit menyimpang dari yang seharusnya dilakukan oleh pasien maupun dokter. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dokter itu ignorance ya. Jadi ketika dia datang, saya nggak tahu persisnya, mungkin dalam posisi si dokter capek dan lainnya, terus pasiennya, dokter saya pusing, kan seringkali pasien itu pusing, perut sakit, dada sesek, kan gitu ya. Iya. Ketika jadi dokter bingung juga nih, apa dulu? Kemarin mungkin kalau lihat di TikTok atau Instagram tuh ada yang perdebatan dokter. Loh Pak, saya kan sudah melakukan hal yang benar. Harusnya tuh tidak seperti itu juga. Mungkin itu perlu dilakukan edukasi nanti ya Bu Fira terhadap dokter bahwa memang pasien itu ketika sakit, menurut saya Anda pun juga kalau sakit rasanya semua orang pengen harus memperhatikan Anda kan gitu ya. Tapi dokter itu sama seperti Anda juga ketika dia ada di dalam UGD atau di dalam klinik itu ditunggu oleh banyak pasien yang persoalannya berbeda-beda. Terutama dokter UGD ya di sini menurut saya, atau rumah sakit yang pasiennya banyak sekali. Itu menurut saya sangat ini. Mungkin Bu Fira bisa nambahin Iya. hal-hal apa, benar nggak ini? Iya. Betul nggak sih? Ya, jadi memang seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sebelum mencapai ke sengketa itu ya Bu, ada tahapannya ya, tadi mulai dari pra-konflik, kemudian konflik. Nah itulah di dalam buku ini sebetulnya juga kita sudah menguraikan apa yang termasuk pra-konflik, mana yang termasuk konflik, mana yang termasuk sengketa, sehingga buku ini juga memberikan gambaran ya Bu, sebenarnya kita itu harus sensitif sejak awal dan bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya nggak berkembang menjadi sengketa. Itu sudah ada panduan-panduannya di dalam buku itu. Menurut saya malah rumah sakit harus punya ini ya, Iya. buku ini ya. Kenapa? Karena sebelum menjadi konflik yang beneran, terus jadi dispute, itu rumah sakit udah baca buku ini. Nih caranya gimana ya Bu Fikri ini? Halaman berapa ya kemarin ya? Halaman berapa ya? Nanti gitu, kita tambahin lagi ya. Bagaimana hubungan secara hukum antara dokter, nakes, pasien, dan rumah sakit? Oke, hubungan antara dokter pasien itu adalah hubungan yang saling membutuhkan. Pasien butuh pengobatan dokter dan dokter butuh memberikan pelayanan bagi pasien. Hubungan rumah sakit dengan pasien, rumah sakit itu adalah penyedia layanan kesehatan di Indonesia maupun di dunia ini, semua mengatakan bahwa rumah sakit adalah penyedia layanan kesehatan. Dan salah satu hal yang bisa diminta kepada rumah sakit adalah semua fasilitas yang akan menunjang pengobatan di dalam rumah sakit yang dilakukan oleh dokter yang berpraktek di rumah sakit itu. Tentu saja harapannya pasien berharap dengan apa yang ada di rumah sakit itu bisa menyelesaikan semua urusan yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap pengobatan maupun layanan kesehatan. Itu juga berkaitan dengan mungkin rumah sakit ada medical check up juga ya Bu? Ada sebagai upaya preventif ya Bu ya. Iya, tapi juga jangan lupa rumah sakit itu ketika dia memberikan layanan medical check up sebagai preventif juga nggak boleh ngaco juga hasilnya ya kan? Iya, pasti. Itu ketika dia memberikan hasil yang tidak baik tentu saja akan membuat bingung masyarakat yang mencari tahu sebetulnya nih aku dalam posisi apa sih ketika saya sekarang ini posisi kesehatan saya. Itu aja. Kalau posisi rumah sakit pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya, ini posisinya seperti apa? Apakah pemberi kerja seperti perusahaan atau korporasi, mitra, atau ada karakter hubungan lain? Jadi kalau hubungan dokter dengan rumah sakitnya sendiri tergantung dari rumah sakitnya ya Bu ya. Apakah rumah sakit itu rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Nah ketika dia rumah sakit pemerintah artinya hubungannya adalah kedinasan ya Bu ya.
Jadi dia memang sebagai pegawai negeri yang memang bertugas di sana dan bekerja di sana untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tapi ketika dokter ini berpraktek di swasta, nanti akan dilihat lagi apakah dia itu hubungannya dengan kontrak kerja sebagai karyawan tetap di sana atau sebagai mitra. Jadi hubungannya bisa bersifat profesional hanya sebatas mitra, atau memang dia hubungan kerja layaknya di perusahaan-perusahaan ya Bu ya. Oke, kalau saya tambahkan sedikit bahwa rumah sakit itu dengan dokter biasanya kalau dia hubungannya adalah dokter paruh waktu, maka tanggung jawab rumah sakit ya hanya berkaitan pada saat dokter itu berpraktek. Tapi kalau hubungannya kontrak dokter dengan rumah sakit menjadi dokter tetap, maka rumah sakit mempunyai tanggung jawab secara menyeluruh terhadap apa yang dilakukan dokter pada di rumah sakit tersebut. Menurut saya sih itu. Jadi yang berlaku hukum ketenagakerjaan ya Bu. Ya, kalau dia hubungan hukum tenaga kerja tentu saya Bu Vira lebih tahu karena beliau ini juga belajar tentang hukum tenaga kerja. Jadi nggak beda dengan tenaga kerja yang lain. Ya, jadi kalau hubungan antara tenaga medis dengan pasiennya itu lebih kepada kontrak upaya ya Bu. Jadi memang dokter itu upaya maksimal, mengupayakan secara maksimal apa yang memang bisa dia lakukan sesuai dengan standar prosedurnya untuk meringankan penyakit dari pasien, setidaknya untuk meringankan penderitaan pasien lah, seperti itu. Jadi bukan kontrak yang baku sebagaimana mungkin perjanjian kontraktual dalam bisnis, tapi dia bukan juga menjanjikan suatu hasil, tapi lebih kepada upaya yang dijanjikan. Apa poin utama undang-undang dalam buku ini? Kalau di dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Kesehatan di pasal 310 itu pendekatannya ada perubahan. Yang dulu adanya kelalaian dalam pelayanan kedokteran atau praktek kedokteran, maka yang sekarang ini adanya perubahan menjadi kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran atau profesi apapun dalam bidang ruang kesehatan. lingkup kesehatan yang menyebabkan kerugian. Begitu nggak Bu? Jadi sepertinya buku kita ini lebih mungkin kalau kita bicara yang paling penting adalah ada satu perubahan tentang kelalaian itu dirubah menjadi tindakan unprofesional dari si tenaga kesehatan. Tapi sebetulnya dari dulu juga yang dimaksud malpraktek medis itu adalah yang unprofessional conduct lah. Sebetulnya sama saja, tetapi ya ini dibahas mungkin lebih rinci lagi sedikit. Melanjutkan dari poin sebelumnya, bagaimana sebenarnya kasus sengketa medik ini bisa dibawa? Iya, jadi kalau kita melihat ke pembaharuan dari buku ini juga ya, sudah dicantumkan juga di buku, bahwa kalau dari regulasi Undang-Undang 17 2023 itu sebetulnya juga diatur dengan tegas ya Bu ya, bahwa ada 3 kalau secara regulasinya. Pertama adalah adanya kesempatan untuk mengajukan pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi MDP, yang mana MDP itu juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi secara pidana dan perdata. Pada yang mana perubahan itulah yang mungkin agak signifikan ya Bu di undang-undang yang sekarang. Kalau di sebelumnya tidak ada kewenangan untuk dari MKDKI untuk melakukan rekomendasi ya. Kalau sekarang ketika perkara itu masuk ke ranah pidana dan akan naik ke tahap penyidikan, harus memintakan rekomendasi dulu. Begitu juga dengan perdata, ketika perkara itu masuk ke ranah perdata, maka harus dimintakan rekomendasi MDP terlebih dahulu. Jadi harus difilter dulu nih sama MDP apakah ini perkaranya bisa untuk naik ke tahap penyidikan atau tidak. Nah, jadi di buku yang terbaru ini ada 3 itu tadi. Kalau secara litigasinya ada perdata dan pidana, dan kemudian tadi melalui MDP untuk lembaga secara administratifnya. Jadi nanti putusan MDP itu adalah berupa rekomendasi, sama seperti dengan profesi-profesi lain ketika harus diperiksa di dalam internal profesi itu putusannya itu berupa rekomendasi, dan rekomendasi ini bisa digunakan untuk kepentingan pihak kepolisian apabila pidana maupun di pengadilan apabila langsung ke perdata.
Buku ini sudah sangat komprehensif ya Bu. Di sini juga mengatur bagaimana hubungan antara dokter pasien, rumah sakit, kemudian ketika ada sengketa apa saja, jalur-jalur alternatif penyelesaian sengketa itu. Nah, harapannya mudah-mudahan buku ini bisa memberikan manfaat ya Bu bagi rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk juga bagi masyarakat yang ingin tahu lebih banyak bagaimana sih sebetulnya proses dari penyelesaian sengketa medis. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa apa yang kami tulis di dalam buku ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan apapun yang berkaitan dengan sengketa medis, sengketa kesehatan lah. Dan di sini juga sebetulnya ada satu juga yang mungkin tadi belum kita sentuh tentang BPSK. Sebetulnya BPSK itu juga menjadi salah satu lembaga untuk penyelesaian sengketa medis. Karena kalau melihat bahwa sengketa medis itu dilihat dari perlindungan konsumen. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya untuk buku kita selanjutnya. Bagi masyarakat yang memang menurut saya sangat membutuhkan bagaimana menyelesaikan sengketa pelayanan kesehatan, dan juga bagi para pelayanan kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan yang membutuhkan bagaimana solusi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa kesehatan yang ada, saya sarankan untuk membaca buku saya, yaitu Sengketa Medik dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien. Nanti saya dengan Ibu Asdelvira akan bersama-sama kalau diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih rinci bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa rekan-rekan semua. Mudah-mudahan buku ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Terima kasih.